kasih sampai situ aja bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Lisa tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya, mam? Ada, insya Allah ada. Tinggal tunjuk aja. Segitunya apa saya? Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami itu yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, mami. Michelle tuh ke TV sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan, saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang kakak aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang apa, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis saja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita satu orang anak. Saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak ketulungan gitu. Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up soal ini ke Mbak Pinkan Mambo? Cerita soal dia. Terakhir tuh dia, jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggal itu di rumah temannya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur, dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelasin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiter di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, main aplikasi aja udah gajian tiap hari, kami ajarin artis. Tapi dia milih untuk jadi waiter, minta surat izin usaha apa mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja, tidak ada izin, nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan gitu. Pak, dalam artian berarti Mbak Pinkan tidak mengetahui kejadian saat Michelle dilecehkan oleh ayah Iya. di tahun 2018 atau gimana Kak? Iya, saya nggak tahu. Di tahun Ibu sakit hancur, makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak, jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh, jadi bisa menghargai Pinkan yang sekarang beda dengan Pinkan yang dulu, karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu, jadi membuat saya tuh jadi cepat dewasa gitu. Nah tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle kan, pasti seorang ibu sayang anak pasti. Jadi yang Michelle bilang tuh salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas apa, saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya saya udah serahin sama negara yang terbaik ya gimana gitu. Terus saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam, saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja, ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya, jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya.
ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai misal kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya, karena saya harus membesarkan anak 5. Itu sangat sangat sedih, sangat berdarah-berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah complicated, udah anaknya banyak, udah misal nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara? Ngapain saya bela dia di pengadilan anak saya? Ngapain? Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita yang, tapi untuk kejadian sesungguhnya saya kan bukan Tuhan, saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen apa, tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya maling aja kita mau gitu kan, saya ngomong-ngomong, tapi itu kejadian ya udah sehancur-hancurnya seorang ibu, hancur. Nah saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang kecil-kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, itu kan misalnya minta tolong saya, tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ, karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Toh juga, dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan, makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang benar aja gitu, saya bela kok. Ketika kejadian, setelah kejadian nggak ada kayak perubahan sikap dari anak yang bikin curiga, kan udah tahu kan ya, ada nanti perubahan sikap yang bikin ini ada perubahan sikap yang drastis gitu. Apa Michelle nggak ada keterbukaan sama ibunya gitu, akhirnya baru speak up sekarang. Oh, dia udah speak up 1 tahun kejadian kan langsung ngomong, tapi udah setahun. Aku bilang kenapa baru setahun, dan itu udah berkali-kali. Bego intinya, setelah seorang mama kenapa baru bilang. Ya udah, terus setelah saya udah tahu itu, hancur lah saya, berkeping-keping, hancur. Saya keluarin lah suami saya itu dari rumah. Tapi ada perubahan sikap nggak dari Michelle? Psikisnya Tertutup, oh iyalah, trauma atau gimana ya, atau apa? Iya pasti. Tapi misal emang dari dulu pendiam. Cuma sejak kejadian itu misal lebih kayak sedih gitu. Tapi ya setelah cerita itu, kan suami diusir, itu sempat datang lagi. Nah itu terjadi lagi kan. Nah itu ditolongin saya, lindungin saya bilang kunci kamar gitu. Tapi ada cerita di balik itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Saya udah cerita di pengadilan, saya menghormati hukum negara. Jadi saya juga nggak mau urusan rumah tangga, urusan pribadi saya kan harus kerja, konsentrasi, cari uang setiap hari untuk bayi-bayi semuanya. Kan saya membuat uang di rumah saya satu-satunya, dan untuk Michelle juga sempat saya cerai sama papanya Michelle. Jadi diri saya tuh harus paling aman karena cuma saya yang kerja untuk anak-anak. Jadi
saya cuma sebatas mau klarifikasi aja kalau saya tuh tidak, saya merasa dirugikan dengan Michelle bilang saya tidak bertanggung jawab, tidak, apalagi tidak membela Michelle. Tidak mungkin, Mbak, suami saya kan udah dihukum, itu atas pembelaan saya juga terhadap anak saya. Jadi bukan tentang itu sih, tentang KTP kemarin dikasih KTP marah gitu-gitu, karena kan dia tidak tinggal bersama papanya, tidak tinggal sama anak macam apa. Mau Michelle nggak ada loh, mau bilang Michelle jual dulu lah pun HP-nya biar kita bisa ada makanan bayi-bayi kan kasihan. Michelle nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja, udah nggak apa-apa, Michelle suka HP itu pakai aja. Mami gimana makannya? Nggak apa, Mami selama tangan aku belum buntung, aku masih bisa cari uang. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Itu saya yang susuin, dan waktu saya besar itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak, itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman. Saya tuh jualan sampai malam, kalian tahu lihat sendiri lah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa Pinggan selalu ada jualan baju, jualan cobek apa, semuanya saya udah nggak kenal malu. Saya taruh pisang goreng dari warung ke warung, hanya untuk apa? Hanya untuk Michelle beli HP, hanya untuk Michelle beli semuanya lah, biaya keluarga. Jadi kalau saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa ekspos di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya nggak ada papanya, gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa, tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih, yang di rumah telepon, Mam susu habis, harus punya uang kan. Jadi itu dari mana, saya harus kerja. Jadi Michelle udah disayang kayak gitu. Michelle mau minta baju apa juga saya beliin, mau apa juga saya tuh, Michelle nomor 1 dapetnya. Tapi Michelle bisa mencemar pembunuhan karakter ya terhadap saya. Kok saya yang dibully ya, padahal saya nggak, saya udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Jadi udah susah, bukannya bantuin di rumah Michelle. Ini kan papahnya berarti bisa, mohon maaf ya kalau itu kayak predator seks. Nah, membatasi nggak sih ke anaknya kecil-kecil ini? Oh iya dong, Enggak. iya nggak boleh pulang ke rumah. Nanti dia kalau udah keluar juga saya nggak bolehin dia ketemu anaknya, maksudnya nggak boleh pulang ke rumah. Dan juga ya itu, karena kan itu anak kecil, dia kan sukanya anak kecil juga kan. Jadi bukan sukanya, menurut cerita Michelle ya. Kalau tapi andai kita, iya oke. Ya menurut cerita Michelle, jadi ya udah, intinya itu kita harus. Tapi kan saya bukan Tuhan, sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan Tuhan, saya nggak lihat kejadiannya. Jadi kalau apapun yang terjadi ya saya prihatin aja tentang anak saya, cukup. Dan saya cukup mengklarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, tidak seperti yang Michelle jelek-jelekin nama aku di seluruh Indonesia gitu aja. Oke. Sampai situ aja. Ada sih tahu berarti kamu ini yang Oh, nggak tahu tentang apa, nggak tahu tentang apa, cuma aku bilang itu ada yang nakal. kan hubungan sama yang dikejarin sekarang. Ya dia Masih satu. aku sih nggak merasa, aku di 3 tahun udah selama nikah sama dia, terutama 3 tahun ini aku tidak merasa jadi istri ya. Makanya kemarin aku bilang di aplikasi juga, ayo pasukan janda gantung, mana suaranya pasukan janda. Maksudnya saya janda tapi belum ada surat gitu, jadi banyak yang naksirkan. Jadi ya maksudnya pasukan janda gantung aja gitu kan. Jadi karena kan saya udah saya nggak ngerasa jadi istri, karena kan kalau saya susah juga saya susah sendiri. Saya nggak pernah saya ditanyain kayak udah makan belum apa, nggak pernah. Mau saya mati di jalan, saya sering kok hampir mati di jalan, saya sering hampir. Kita juga kemarin numpang rumah temen namanya si Aceng. Oke. Numpang rumah juga kita susah sendiri aja gitu. Jadi tolong masyarakat jangan menghakimi, jangan membunuh karakter saya yang Didampingi psikolog nggak korbannya anaknya? udah ya. Didampingi psikolog nggak? Ini nggak tahu sih, nggak Nggak pernah, karena dari setelah kejadian sampai sekarang nggak pernah didampingi psikolog. Nggak butuh atau bagaimana? ya. Aku ke Tuhan aja, aku suka berdoa. Akhirnya dia nggak mau gereja, nggak mau ke masjid juga. Maksudnya kalau mau Islam, mau Kristen gitu. Ya, tapi udah komunikasi belum sampai sekarang sama Michelle? Belum.
karena kan aku sedih. Cek. Tapi kan boleh mungkin sedikit Aku ya. bilang kalau cinta itu jangan dipaksa. Kalau kamu cinta mami suruh kamu pulang bukan jadi pembantu, tapi jadi kamu kalau cinta kamu pulang. Kalau nggak cinta, tapi misal pengumuman buat semua ibu-ibu yang rumahnya dinginepin Misha, jangan mau dinginepin. Dan semua endorse, semua kerjasama TV, jangan, saya melarang anak saya tanpa lewat pintu saya ya, TV untuk mengundang Michelle, endorsement segala macam. Tidak, saya perbolehkan anak saya bekerja karena dia masih 16,5 tahun gitu. Jadi harus lewat pingkan sebagai ibunya. Terima kasih. Kasih sampai situ aja bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Misha tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya mam? Ada, insya Allah ada. Tinggal tunjuk aja. Segitunya apa sayang? Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, mami. Michelle tuh ke TV sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan. Saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang kakak aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang apa, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis saja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita. Satu orang anak, saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak ketulungan gitu. Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up soal ini ke Mbak Pinkan Mambo? Cerita soal dia. Nah, terakhir tuh dia, jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggalnya tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelasin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiter di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, main aplikasi aja udah gajian tiap hari, mami ajarin artis, tapi dia milih untuk jadi waiter. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja. Tidak ada izin, nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan gitu. Pak, dalam artian berarti Mbak Pinkan tidak mengetahui kejadian saat Michelle dilecehkan oleh ayahnya di tahun 2018 atau gimana Kak? Iya, saya nggak tahu. cerita gitu. Di tahun Ibu sakit hancur, makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak. Jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh. Jadi bisa menghargai Pinkan yang sekarang beda dengan Pinkan yang dulu, karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu. Jadi membuat saya tuh jadi cepat dewasa gitu. Nah, tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle kan, pasti seorang ibu sayang anak pastinya. Jadi yang Michelle bilang tuh salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya
saya udah serahin sama negara yang terbaik ya gimana gitu. Terus saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam, saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja, ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya. Jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya. Ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai Michelle kaki jadi kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya karena saya harus membesarkan anak 5. Itu sangat sedih, sangat berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah complicated, udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara? Ngapain saya bela dia di pengadilan anak saya? Ngapain? Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita tapi untuk kejadian sesungguhnya saya kan bukan Tuhan, saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki jadi kepala. Saya maling aja kita mau gitu kan, ya ngomong, tapi itu kejadian ya udah sehancur-hancurnya seorang ibu hancur. Nah saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang masih kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, itu kan misalnya minta tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan, makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang benar aja gitu, saya bela kok. Ketika kejadian setelah kejadian nggak ada kayak perubahan sikap dari anak yang bikin curiga, kan udah tahu kan ya, ada nanti perubahan sikap yang bikin ini ada perubahan sikap yang drastis gitu. Apa Michelle nggak ada keterbukaan sama ibunya gitu, akhirnya baru speak up sekarang. Oh, dia udah speak up 1 tahun kejadian kan langsung ngomong, tapi udah setahun. Aku bilang kenapa baru setahun, dan itu udah berkali-kali. Bego intinya, setelah seorang mama kenapa baru bilang. Ya udah, terus setelah saya udah tahu itu, hancur lah saya, berkeping-keping, hancur. Saya keluarin lah suami saya itu dari rumah. Tapi ada perubahan sikap nggak dari Michelle? Psikisnya Tertutup, oh iyalah, trauma atau gimana ya, atau apa? Iya pasti. Tapi Michelle emang dari dulu pendiam. Cuma sejak kejadian itu Michelle lebih kayak sedih gitu. Tapi ya setelah cerita itu kan suami diusir, itu sempat datang lagi. Nah itu terjadi lagi ya.
hukum negara. Jadi saya juga nggak mau urusan rumah tangga, urusan pribadi saya kan harus kerja konsentrasi cari uang setiap hari untuk bayi-bayi, semuanya kan saya membuat uang di rumah saya satu-satunya. Dan untuk Michelle juga saya cerai sama papanya Michelle. Jadi diri saya tuh harus paling aman karena cuma saya yang kerja untuk anak-anak. Jadi saya cuma sebatas mau klarifikasi aja kalau saya tuh tidak, saya merasa dirugikan dengan Michelle bilang saya tidak bertanggung jawab, tidak, apalagi tidak membela Michelle, tidak mungkin. Suami saya kan udah dihukum, itu atas pembelaan saya juga terhadap anak saya. Jadi bukan tentang itu sih, tentang KTP kemarin dikasih KTP marah gitu-gitu, karena kan dia tidak tinggal bersama papanya, tidak tinggal sama anak macam apa. Mau Michelle nggak ada loh, mau bilang Michelle jual dulu lah HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Michelle nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja, udah nggak apa-apa, Michelle suka HP itu pakai aja. Mami gimana makannya? Nggak apa, Mami selama tangan aku belum buntung, aku masih bisa cari uang. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Itu saya yang susuin, dan waktu saya besar itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak, itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman. Saya tuh jualan sampai malam, kalian kalau lihat sendiri lah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa Pinggan selalu ada jualan baju, jualan cobek apa, semuanya saya udah nggak kenal malu. Saya taruh pisang goreng dari warung ke warung, hanya untuk apa? Hanya untuk Michelle beli HP, hanya untuk Michelle beli semuanya lah, biaya keluarga. Jadi kalau saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa ekspos di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya, nggak ada papanya gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa, tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih, yang di rumah telepon, Mam susu habis, harus punya uang kan. Jadi itu dari mana? Saya harus kerja. Jadi Michelle udah disayang kayak gitu. Michelle mau minta baju apa juga saya beliin, mau apa juga saya tuh Michelle nomor 1 dapetnya. Tapi Michelle bisa mencemar pembunuhan karakter ya terhadap saya. Kok saya yang dibully ya, padahal saya nggak, saya udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Jadi udah susah bukannya bantuin di rumah Michelle. Ini kan papahnya berarti bisa, mohon maaf ya, karena berarti kayak predator seks. Nah, membatasi nggak sih ke anaknya kecil-kecil ini? Oh iya dong, iya nggak boleh pulang ke rumah. Nanti dia kalau udah keluar juga saya nggak bolehin dia ketemu anaknya, maksudnya nggak boleh pulang ke rumah. Dan juga ya itu, karena kan itu anak kecil, dia kan sukanya anak kecil juga kan. Jadi bukan sukanya, menurut cerita Michelle ya. Kalau tapi andai kita ya menurut cerita Michelle, jadi ya udah, intinya itu kita harus. Tapi kan saya bukan Tuhan, sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan Tuhan, saya nggak lihat kejadiannya. Jadi kalau apapun yang terjadi ya saya prihatin aja tentang anak saya, cukup. Dan saya cukup mengklarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, tidak seperti yang Michelle jelek-jelekin nama aku di seluruh Indonesia gitu aja. Oke. Sampai situ aja. Adanya tahu nggak sih berarti kamu ini yang kecil ini? Oh, nggak tahu tentang apa, nggak tahu. Nggak tahu tentang apa, cuma aku bilang itu ada yang nakal. Terakhir Mas sama yang dikejar itu gimana sekarang? Ya dia Masih satu. aku sih nggak merasa, aku di 3 tahun udah selama nikah sama dia, terutama 3 tahun ini aku tidak merasa jadi istri ya. Makanya kemarin aku bilang di aplikasi juga, ayo pasukan janda gantung, mana suaranya pasukan janda. Maksudnya saya janda tapi belum ada surat gitu, jadi banyak yang naksir kan. Jadi ya maksudnya pasukan janda gantung aja gitu kan. Jadi karena kan saya udah saya nggak ngerasa jadi istri, karena kan kalau saya susah juga saya susah sendiri. Saya nggak pernah saya ditanyain kayak udah makan belum apa, nggak pernah. Mau saya mati di jalan, saya sering kok hampir mati di jalan, saya sering hampir. Kita juga kemarin numpang rumah temen namanya si Aceng. Oke. Numpang rumah juga kita susah sendiri aja gitu. Jadi tolong masyarakat jangan menghakimi, jangan membunuh karakter saya. Masih dampingi psikolog nggak? Korbannya anaknya Udah ya? Hah? dampingi psikolog nggak? Nggak tahu sih, nggak tahu. Nggak.
nggak pernah selama dari setelah kejadian sampai sekarang nggak pernah nggak butuh atau bagaimana? Ya aku ke Tuhan aja, aku suka berdoa, dia nggak mau gereja, nggak mau ke masjid juga, maksudnya kalau mau Islam, mau Kristen gitu. Ya, tapi udah komunikasi belum sampai sekarang sama Michelle? Belum. Karena kan aku sedih. Cek. Tapi kan boleh ceritain sedikit. Aku bilang kalau cinta itu jangan dipaksa. Kalau kamu cinta mami suruh kamu pulang bukan jadi pembantu, tapi jadi kamu kalau cinta kamu pulang. Kalau nggak cinta, tapi Michelle pengumuman buat semua ibu-ibu yang rumahnya dinginepin Michelle, jangan mau dinginepin. Dan semua endorse, semua kerja sama TV, jangan. Saya melarang anak saya tanpa lewat pintu saya ya, TV untuk mengundang Michelle, endorsement segala macam. Tidak, saya perbolehkan anak saya bekerja karena dia masih 16,5 tahun. Jadi harus lewat tingkan sebagai ibunya. Terima kasih. Kasih sampai situ aja bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Michelle tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya, Mam? Ada, insya Allah ada. Tinggal tunjuk aja. Segitunya apa sayang? Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, Michelle tuh ke TV sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan. Saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang kakak aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang apa? Bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis aja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita. Satu orang anak, saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak ketulungan gitu. Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up soal ini ke Mbak Pinkan Mambo? Cerita soal dia. Terakhir tuh dia, jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggal itu di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelasin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiter di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, main aplikasi aja udah gajian kami ajarin, tapi dia milih untuk jadi waiter. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja. Nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan gitu. Dalam artian berarti Pinkan tidak mengetahui kejadian saat Michelle dilecehkan oleh ayahnya di tahun 2018 atau gimana Kak? Iya, saya nggak tahu. Di tahun Ibu sakit hancur, makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak. Jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh. Jadi bisa menghargai Pinkan yang sekarang beda dengan Pinkan yang dulu, karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu. Jadi membuat saya tuh jadi cepat dewasa gitu. Nah
Tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle anak. Pasti seorang ibu sayang anak pastinya. Jadi yang Michelle bilang tuh salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas apa, saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya saya udah serahin sama negara yang terbaik ya gimana gitu. Terus saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam, saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja, ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya. Jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya. Ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai Michelle kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya, karena saya harus membesarkan anak 5. Itu sangat sedih, sangat berdarah-berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah complicated, udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara? Ngapain saya bela dia di pengadilan anak saya? Ngapain? Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita yang, tapi untuk kejadian sesungguhnya saya kan bukan Tuhan, saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang, sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen apa, tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya maling aja kita mau gitu kan, ya ngomong, tapi itu kejadiannya udah sehancur-hancurnya seorang ibu, hancur. Nah saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, itu kan misalnya minta tolong saya, tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ, karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Atau juga, dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan. Makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang benar aja gitu, saya bela kok. Ketika kejadian atau setelah kejadian nggak ada kayak perubahan sikap dari anak yang bikin curiga, kan udah tahu kan ya, ada nanti perubahan sikap yang bikin tuh ini ada perubahan sikap yang drastis gitu. Apa Michelle nggak ada keterbukaan sama ibunya gitu, akhirnya baru sikap sekarang. Oh, dia udah speak up 1 tahun kejadian kan langsung ngomong, tapi udah setahun. Aku bilang kenapa baru setahun, dan itu udah berkali-kali. Bego intinya, setelah seorang mama kenapa baru bilang. Ya udah, terus setelah saya udah tahu itu, hancur lah saya, berkeping-keping, hancur. Saya keluarin lah suami saya itu dari rumah. Tapi perubahan sikap nggak dari Michelle? Psikisnya Tertutup, oh iyalah, trauma atau gimana, iya atau apa?
Iya pasti sejak, tapi misal emang dari dulu pendiam, cuma sejak kejadian itu misal lebih kayak sedih gitu. Tapi ya setelah cerita itu terus kan suami diusir, itu sempat datang lagi, nah itu terjadi lagi ya, nah itu ditolongin saya, lindungi saya bilang kunci kamar gitu. Tapi ada cerita di balik itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Saya udah cerita di pengadilan, saya menghormati hukum negara. Jadi saya juga nggak mau urusan rumah tangga, urusan pribadi saya kan harus kerja, konsentrasi, cari uang setiap hari untuk bayi-bayi semuanya, kan saya membuat uang di rumah saya satu-satunya. Dan untuk Michelle juga sempat saya cerai sama papanya Michelle. Jadi diri saya tuh harus paling aman karena cuma saya yang kerja untuk anak-anak. Jadi saya cuma sebatas mau klarifikasi aja kalau saya tuh tidak, saya merasa dirugikan dengan Michelle bilang saya tidak bertanggung jawab, tidak, apalagi tidak membela Michelle, tidak mungkin. Mbak, suami saya kan udah dihukum, itu atas pembelaan saya juga terhadap anak saya. Jadi bukan tentang itu sih, tentang KTP kemarin dikasih KTP marah gitu-gitu, karena kan dia tidak tinggal bersama papanya, tidak tinggal sama ini, anak macam apa mau Michelle nggak ada loh, mau bilang Michelle jual dulu lah HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Michelle nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja, udah nggak apa-apa, Michelle suka HP itu pakai aja, mami gimana makannya, nggak apa, mami selama tangan aku belum buntung aku masih bisa cari uang. Jadi intinya kecewa banget sama Michelle. Itu saya yang susuin, dan waktu saya besar itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak, itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman. Saya tuh jualan sampai malam, kalian tahu lihat sendiri lah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa pinggan selalu ada jualan baju, jualan cobek apa, semuanya saya udah nggak kenal malu. Saya taruh pisang goreng dari warung ke warung, hanya untuk apa, hanya untuk Michelle beli HP, hanya untuk Michelle beli semuanya lah, biaya keluarga. Jadi kalau saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa ekspos di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya nggak ada papanya gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa, tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih, yang di rumah telepon mam susu habis, harus punya uang kan. Jadi itu dari mana, saya harus kerja. Jadi Michelle udah disayang kayak gitu, Michelle mau minta baju apa juga saya beliin, mau apa juga saya, Michelle nomor 1 dapetnya. Tapi Michelle bisa mencemar pembunuhan karakter ya terhadap saya. Kok saya yang dibully ya, padahal saya nggak, saya udah jatuh ke timpa tangga, ketabrak truk. Jadi udah susah bukannya bantuin di rumah Michelle. Ini kan papahnya berarti bisa, mohon maaf ya karena itu kayak predator seks. Nah, membatasi nggak sih ke anak yang kecil-kecil ini? Oh iya dong, enggak? iya nggak boleh pulang ke rumah. Nanti dia kalau udah keluar juga saya nggak bolehin dia ketemu anaknya, maksudnya nggak boleh pulang ke rumah. Dan juga ya itu, karena kan itu anak kecil, dia kan sukanya anak kecil juga kan. Jadi bukan sukanya, menurut cerita Michelle ya. Kalau tapi andai kita ya menurut cerita Michelle, jadi ya udah, intinya itu kita harus. Tapi kan saya bukan Tuhan, sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan Tuhan, saya nggak lihat kejadiannya. Jadi kalau apapun yang terjadi ya saya prihatin aja tentang anak saya, cukup. Dan saya cukup mengklarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, tidak seperti yang Michelle jelek-jelekin nama aku di seluruh Indonesia gitu aja. Oke. Sampai situ aja. Adanya tahu nggak sih berarti kamu ini yang kecil ini? Oh, nggak tahu tentang apa, nggak tahu tentang apa, cuma aku bilang itu ada yang nakal. Kan bukan sama yang dikejarin itu sekarang. Ya dia Masih satu. aku sih nggak merasa, aku di 3 tahun udah selama nikah sama dia, terutama 3 tahun ini aku tidak merasa jadi istri ya. Makanya kemarin aku bilang di aplikasi juga, ayo pasukan janda gantung mana suaranya, pasukan janda, maksudnya saya janda tapi belum ada surat gitu. Jadi banyak yang naksir kan, jadi ya maksudnya pasukan janda gantung aja gitu kan. Jadi karena kan saya udah saya nggak ngerasa jadi istri, karena kan kalau saya susah juga
saya susah sendiri. Saya nggak pernah saya ditanyain kayak udah makan belum apa, nggak pernah. Mau saya mati di jalan, saya sering kok hampir mati di jalan, saya sering hampir. Kita juga kemarin numpang rumah temen namanya si Acen. Oke. Numpang rumah juga kita susah sendiri aja gitu. Jadi tolong masyarakat jangan menghakimi, jangan membunuh karakter saya yang Terus didampingi psikolog nggak korbannya anaknya? udah ya. Ah, Didampingi psikolog nggak? ini nggak tahu sih, nggak tahu. Nggak. Nggak pernah selama dari setelah kejadian sampai sekarang nggak pernah didampingi psikolog? Nggak butuh atau bagaimana? Ya aku ke Tuhan aja, aku suka berdoa. Dia nggak mau gereja, nggak mau ke masjid juga. Maksudnya kalau mau Islam, mau Kristen gitu. Tapi udah komunikasi belum sampai sekarang sama Michelle? Belum. Karena kan aku sedih. Cek. Tapi kan kalau Aku bilang kalau cinta itu jangan dipaksa. Kalau kamu cinta mami suruh kamu pulang bukan jadi pembantu, tapi jadi kamu kalau cinta kamu pulang. Kalau nggak cinta, tapi Michelle, pengumuman buat semua ibu-ibu yang rumahnya dinginepin Michelle, jangan mau dinginepin. Dan semua endorse, semua kerja sama TV, jangan. Saya melarang anak saya tanpa lewat pintu saya ya, TV untuk mengundang Michelle, endorsement segala macam. Tidak saya perbolehkan anak saya bekerja karena dia masih 16,5 tahun. Jadi harus lewat Pinkan sebagai ibunya. Terima kasih. Kasih sampai situ aja bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Michelle tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya, Mam? Ada, insya Allah ada. Tinggal tunjuk aja. Segitunya apa sayang? Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, Michelle tuh ke TV sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan. Saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi juga kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang kakak aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang apa, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis saja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita. Satu orang anak, saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak ketulungan gitu. Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up soal ini ke Mbak Pinkan Mambo? Berita soal dia. Terakhir tuh dia, jadi sejak 5 bulan yang lalu dia udah tinggal itu di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nakal, nggak bisa diatur. Dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain satu dan lainnya yang parah. Tapi saya nggak mau ngomong di sini, saya nggak mau jelasin orang. Cuma pergaulannya nggak baik. Jadi 5 bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur gitu. Cuma Michelle doang yang nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah 5 bulan ini, terakhir dia minta urusin KTP karena dia mau jadi waiter di restoran. Saya bilang Michelle itu artis, nama Michelle besar, main aplikasi aja udah gajian kami ajarin musik, tapi dia milih untuk jadi waiter. Minta surat izin usaha mau kerja. Saya bilang saya nggak mau kasih, kecuali kamu sama papamu saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan, jadi saya nggak kasih kamu kerja. Tidak ada izin, nggak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah atau ke rumah papamu, jangan di jalanan gitu. Pak, dalam artian berarti Pinkan tidak mengetahui kejadian saat Michelle dilecehkan oleh ayah Iya. di tahun 2018 atau gimana, Kak? Iya, saya nggak tahu. Di
tahun batikan. Ibu sakit hancur, makanya kan saya sedikit halu kan, karena kan ya bukan halu, karena kan tekanan hidup saya banyak, jadi saya harus pintar, bukan halu sebenarnya, karena intinya jadi lucu gitu loh, jadi bisa menghargai tingkat yang sekarang beda dengan tingkat yang dulu, karena kan yang saya alamin tuh sangat berat gitu, jadi membuat saya tuh jadi cepat dewasa gitu. Nah, tapi sejak suami saya di dalam 3 tahun yang lalu, pasti saya bela Michelle kan, pasti seorang ibu sayang anak pastinya. Jadi yang Michelle bilang tuh salah total kalau saya nggak bela dia, karena suami saya udah dihukum itu atas apa, saya bela Michelle di pengadilan gitu. Jadi makanya saya udah serahin sama negara yang terbaik ya gimana gitu. Terus saya merasa dirugikan di sini karena selama dia di dalam, saya 3 tahun membesarkan anak 5. Anak saya bukan Michelle aja, ini kan tolong masyarakat Indonesia jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia membunuh karakter saya, jangan menghakimi saya dong. Saya ini udah susah, jatuh ketimpa tangga, ditabrak truk lagi. Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang yang ngomong di dalam keluarga saya. Ada 4 lagi yang lainnya. Kalau saya nggak bertanggung jawab, nggak mungkin anak 4-nya ini tetap makan dengan baik, sekolah dengan baik, semuanya dengan baik. Jadi ya saya sampai Michelle kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saya harus menghidupi anak-anak ini banyak. Jadi nggak mudah untuk saudara ada di posisi saya, karena saya harus membesarkan anak 5. Itu sangat sedih, sangat berdarah-berdarah saya. Untuk saya cari duit tuh 10.000 aja susah di bumi ini, tapi bagaimana saya harus membiayai sekolahnya, daftar sekolah, bajunya, itu nggak semudah itu. Jadi udah complicated, udah anaknya banyak, udah Michelle nggak bantuin saya di rumah, udah juga saya dibully sama seluruh Indonesia atas statement yang sangat salah. Kalau saya nggak bela, ngapain saya serahin sama negara, ngapain saya bela dia di pengadilan anak saya, ngapain. Terus saya bela yang salah, yang benar saya bela. Yang benar saya bela. Memang ada cerita di dalam cerita yang, tapi untuk kejadian sesungguhnya saya kan bukan Tuhan, saya juga nggak ada di tempat kejadian. Jadi ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam karena saya harus bekerja setiap hari, banting tulang, sampai jual cobek dan lain sebagainya yang selama ini saya tutupin. Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen apa, tapi di balik itu setelah saya di TV, saya tuh kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya maling aja kita mau gitu kan, saya ngomong, tapi itu kejadian ya udah sehancur-hancurnya seorang ibu, hancur. Nah saya bilang dia, makanya saya usir kan, untuk dari rumah saya usir. Tapi satu dan lain hal, kadang-kadang dia mau ketemu anaknya yang kecil, saya bolehin ketemu. Nah ketika itu terjadi lagi kan, itu kan misalnya minta tolong saya, tolong dong amanin saya. Oh iya harus, aku bilang. Pokoknya kalau ada Dedi pulang, kamu tahu mobilnya, langsung kamu masuk ke rumah, kamar, kunci kamarnya. Tapi ada satu cerita di dalam cerita itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Ada yang lainnya, tapi saya cuma pagerin aja sampai situ, karena kalau saya cerita nanti bakalan kepo, terus nanti bakalan meluas. Jadi saya sudah sampai sini aja. Toh juga, dan kita juga harus hargain pengadilan itu sudah mengurus segala sesuatu, dan kesaksian saya, semua yang aneh itu saya udah utarakan di pengadilan. Makanya jatuhlah hukuman kepada suami saya. Jadi saya sangat membela Michelle juga. Pokoknya saya bela yang benar aja gitu, saya bela kok. Ketika kejadian, setelah kejadian nggak ada kayak perubahan sikap dari anak yang bikin curiga, kan udah tahu kan ya, ada nanti perubahan sikap yang bikin tuh ini ada perubahan sikap yang drastis gitu. Apa Michelle nggak ada keterbukaan sama ibunya gitu.
akhirnya baru harus speak up sekarang. Oh, dia udah speak up 1 tahun kejadian kan langsung ngomong, tapi udah setahun. Aku bilang kenapa baru setahun, dan itu udah berkali-kali. Bego intinya. Setelah seorang mama kenapa baru bilang, ya udah. Terus setelah saya udah tahu itu, hancur lah saya, berkeping-keping, hancur. Saya keluarin lah suami saya itu dari rumah. Tapi itu perubahan sikap nggak dari Michelle? Psikisnya Jadi tertutup, Oh, iyalah, trauma atau gimana ya, atau apa? Iya pasti. Sudah. Tapi misal emang dari dulu pendiam. Cuma sejak kejadian itu misal lebih kayak sedih gitu. Tapi ya setelah cerita itu ini kan suami diusir, itu sempat datang lagi. Nah itu terjadi lagi kan. Nah itu ditolongin saya, lindungin saya bilang kunci kamar gitu. Tapi ada cerita di balik itu yang saya nggak bisa cerita di sini. Saya udah cerita di pengadilan, saya menghormati hukum negara. Jadi saya juga nggak mau urusan rumah tangga, urusan pribadi saya kan harus kerja, konsentrasi, cari uang setiap hari untuk bayi-bayi, semuanya kan saya membuat uang di rumah saya satu-satunya. Dan untuk Misha juga saya cerai sama papanya Misha. Jadi diri saya tuh harus paling aman karena cuma saya yang kerja untuk anak-anak. Jadi saya cuma sebatas mau klarifikasi aja kalau saya tuh tidak, saya merasa dirugikan dengan Misha bilang saya tidak bertanggung jawab, tidak, apalagi tidak membela Misha, tidak mungkin. Suami saya kan udah dihukum, itu atas pembelaan saya juga terhadap anak saya. Jadi pesan tentang itu sih, tentang KTP kemarin dikasih KTP marah gitu-gitu, karena kan dia tidak tinggal bersama papanya, tidak tinggal sama anak macam apa. Mau Misha nggak ada loh, mau bilang Misha jual dulu lah HP-nya biar kita bisa ada makanan, bayi-bayi kan kasihan. Misha nggak mau jual, jadi saya cuma nangis aja, udah nggak apa-apa, Misha suka HP itu pakai aja. Mami gimana makannya? Nggak apa, Mami selama tangan aku belum buntung, aku masih bisa cari uang. Jadi intinya kecewa banget sama Misha. Itu saya yang susuin, dan waktu saya besar itu dengan penuh perjuangan dan saya membesarkan banyak anak, itu saya nggak pernah tidur loh teman-teman. Saya tuh jualan sampai malam, kalian tahu lihat sendiri lah, saya selalu ada jualan baju. Kenapa Pinggan selalu ada jualan baju, jualan sobek apa, semuanya saya udah nggak kenal malu. Saya taruh pisang goreng dari warung ke warung, hanya untuk apa? Hanya untuk Misha beli HP, hanya untuk Misha beli semuanya lah, biaya keluarga. Jadi kalau saya nggak lihat kejadiannya, udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh yang saya nggak bisa ekspos di sini. Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya nggak ada papanya gimana. Intinya bukan soal cerai sekarang juga nggak apa-apa, tapi kan saya nggak ada waktunya. Kadang-kadang mau ngurus cerai kan mesti urus pampers bentar lagi nih, yang di rumah telepon mam susu habis, harus punya uang kan. Jadi itu dari mana, saya harus kerja. Jadi Misha udah disayang kayak gitu. Misha mau minta baju apa juga saya beliin, mau apa juga saya tuh Misha nomor 1 dapetnya. Tapi Misha bisa mencemar pembunuhan karakter ya terhadap saya. Kok saya yang dibully ya, padahal saya nggak, saya udah jatuh ketimpa tangga, ketabrak truk. Jadi udah susah bukannya bantuin di rumah Misha. Ini kan papanya berarti bisa, mohon maaf ya kalau itu kayak predator seks. Nah, membatasi nggak sih ke anak yang kecil-kecil ini? Oh iya dong. Enggak. Iya, nggak boleh pulang ke rumah. Nanti dia kalau udah keluar juga saya nggak bolehin dia ketemu anaknya, maksudnya nggak boleh pulang ke rumah. Dan juga ya itu, karena kan itu anak kecil, dia kan sukanya anak kecil juga kan. Jadi bukan sukanya, menurut cerita Michelle ya. Kalau tapi andai kita oke. Ya menurut cerita Michelle, jadi ya udah, intinya itu kita harus. Tapi kan saya bukan Tuhan, sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan Tuhan, saya nggak lihat kejadiannya. Jadi kalau apapun yang terjadi ya saya prihatin aja tentang anak saya, cukup. Dan saya cukup mengklarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat baik, sangat bertanggung jawab, tidak seperti yang Michelle jelek-jelekin nama aku di seluruh Indonesia gitu aja. Oke. Sampai situ aja. Ada yang tahu nggak sih berarti kamu ini yang kecil ini? Oh, nggak tahu tentang apa, nggak tahu tentang apa, cuma aku bilang itu ada yang nakal. Kan
hubungan sama yang kejadian sekarang? Ya dia Masih satu. aku sih nggak merasa, aku di 3 tahun udah selama nikah sama dia, terutama 3 tahun ini aku tidak merasa jadi istri ya. Makanya kemarin aku bilang di aplikasi juga, ayo pasukan janda gantung, mana suaranya pasukan janda, maksudnya saya janda tapi belum ada surat gitu, jadi banyak yang naksir kan. Jadi ya maksudnya pasukan janda gantung aja gitu kan. Jadi karena kan saya udah nggak saya nggak ngerasa jadi istri, karena kan kalau saya susah juga saya susah sendiri. Saya nggak pernah saya ditanyain kayak udah makan belum, apa, nggak pernah. Mau saya mati di jalan, saya sering kok hampir mati di jalan, saya sering hampir. Kita juga kemarin numpang rumah temen namanya si Aceng. Oke. Numpang rumah juga kita susah sendiri aja gitu. Jadi tolong masyarakat jangan menghakimi, jangan membunuh karakter saya yang Didampingi psikolog nggak korbannya anaknya? udah ya. Ah, Didampingi psikolog nggak? ini nggak tahu sih, nggak tahu, nggak Nggak pernah, selama dari setelah kejadian sampai sekarang nggak pernah didampingi psikolog? Nggak butuh atau bagaimana? ya. Aku ke Tuhan aja, aku suka berdoa. Dia nggak mau gereja, nggak mau ke masjid juga. Maksudnya kalau mau Islam, mau Kristen gitu. Ya, tapi udah komunikasi belum sampai sekarang sama Michelle? Belum. Karena kan aku sedih. Cek. Tapi kan aku bilang kalau cinta itu jangan dipaksa. Kalau kamu cinta mami suruh kamu pulang bukan jadi pembantu, tapi jadi kamu kalau cinta kamu pulang. Kalau nggak cinta, tapi Michelle, pengumuman buat semua ibu-ibu yang rumahnya dinginepin Michelle, jangan mau dinginepin. Dan semua endorse, semua kerjasama TV, jangan. Saya melarang anak saya tanpa lewat pintu saya ya, TV untuk mengundang Michelle, endorsement segala macam. Tidak, saya perbolehkan anak saya bekerja karena dia masih 16,5 tahun gitu. Jadi harus lewat tingkan sebagai ibunya. Terima kasih. Kasih sampai situ aja bahwa saya tuh ibu yang sangat baik, yang kalau punya uang tuh Michelle tuh tinggal bilang, mami minta uang, nggak usah minta. Kenapa nggak usah? Kamu muter aja di mall, kamu tinggal tunjuk aja mau yang mana. Ada uangnya, Mam? Ada, insya Allah ada. Tinggal tunjuk aja. Segitunya apa saya? Sampai dia kemarin dapat HP 10 juta juga. Kakaknya yang di rumah, Michelle kok tega sih gituin mami tuh yang besarin kamu pakai air susunya mami cinta sama kamu, Michelle tuh ke TV sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana, sekali masuk TV baju dari atas ke bawah tuh Michelle bajunya bisa juta-jutaan. Saya yang beliin supaya Michelle terlihat cantik. Kalau saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat image kita. Intinya saya mau klarifikasi aja kalau saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekolahnya Michelle semua itu saya yang bayar. Dan sejak saya cerai sama suami saya yang kakak aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Ratnasari Mambo, yang membiayai hidup Michelle. Dari Michelle bayi merah sampai besar begini, hanya saya yang biayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjam ke keluarga, pinjam 50.000 buat makan, karena anak kita banyak. Keluarga cuma bilang apa, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu. Saya cuma nangis aja. Jadi teman-teman tolong jangan masyarakat Indonesia tolong jangan menghakimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita. Satu orang anak, saya punya anak tuh bukan cuma Michelle, ada 4 lainnya. 4 yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak ketulungan gitu. Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up soal ini ke Mbak Pinkan Mambo? Cerita soal dia. Terakhir